Kak PJ, apa kabarnya? Halo, syukurlah kabarnya baik sekali. Oke. Terima kasih. Ya, Kak PJ, saya bisa minta waktunya Kak PJ sebentar untuk sharing-sharing sedikit terkait pengalaman Kak PJ di astronomi? Ya, boleh, silakan. Baik. Kak PJ ini kan merupakan lulusan S1 dan S2 jurusan astronomi ITB ya. Bisa diceritakan nggak Kak, hal Mhm. apa yang membuat Kakak tertarik untuk kuliah di jurusan astronomi? Kan orang-orang awam Indonesia ya, terutama orang Indonesia kan kayak menganggap astronomi kan kayak ilmu yang apa ya, ilmu yang jarang disukai orang lah. Kenapa Kak kok dulu tiba-tiba pilih astronomi? Hmm. Oke, jadi sebenarnya klasik ya. Saya milih jurusan ini karena awalnya saya suka. Jadi dari SD itu udah suka baca-baca tentang tata surya, tentang langit dan apa ya eh, keturutan gitu. Ketika masuk ke ITB juga akhirnya dapat jurusan yang saya pilih gitu. Jadi intinya dimulai dari rasa suka dulu. Jadi saya nggak pernah berpikir soal hal lain pada waktu itu. Jadi saya ingin ketika saya belajar, saya merasa saya tidak dipaksa belajar. Jadi disitulah saya memilih astronomi. Gitu. Berarti passionnya emang harus astronomi ya berarti ya, kalau dari Kak PJ ya? Ya pada waktu itu ya begitu, betul. Oke, baik. Kakak juga punya pengalaman ya sebagai tim pelatih di Platnas dan juga terlibat di penjurian kompetisi astronomi baik tingkat nasional maupun internasional. Bisa ceritakan sedikit Kak terkait hal tersebut, bagaimana awal mulanya bisa terlibat dan bagaimana pengalaman selama menjalaninya? Oke. Jadi awal mula terlibat itu sebenarnya lebih ke ini gitu ya. Sering ngoprek instrumen. Jadi kami yang mana pada waktu itu sangat jarang sekali orang yang bisa mengoperasikan instrumen dengan baik begitu. Nah, oleh karena itu kami di dalam tanda kutip ya di hire oleh uh, Bapak Ibu dosen dan peneliti pada waktu itu untuk ikut menjadi bagian dari tim juri Olimpiade. Nah, kalau dari sisi pengalaman pengalaman menarik banyak ya. Jadi misalnya di skala nasional saya pernah menemui ada siswa itu yang mimisan ketika mengerjakan soal. Jadi ya soalnya itu sampai saya tanya kenapa, ternyata eh, ada paksaan lah dari pihak provinsi atau apalah begitu ya. Jadi di situ saya menyadari bahwa eh, ketika saya mengajar ke siswa nanti, saya harus membuat mereka merasa tidak terpaksa dan merasa enjoy dengan apa yang saya berikan, gitu. Intinya begitu. Itu pengalaman yang sampai sekarang tidak terlupakan. Berarti balik ke statement Kak PJ tadi ya, belajar tapi tidak terasa belajar ya, harus kayak penuh. Ya, betul. Oke, Betul, betul. kakak juga aktif ya melatih siswa-siswi untuk persiapan kompetisi. Apakah kakak punya pengalaman unik selain mimisan mungkin? Jadi tadi kan penjurian tuh yang waktu mimisan itu. Ya, Sekarang ketika melatih siswa-siswi untuk menghadapi kompetisi ada pengalaman menarik nggak kak? ada dua yang keinget ya. Yang pertama, ada satu siswa di sebuah daerah, itu kerjaannya tidur terus. Itu sampai, jadi dia itu, kalau saya di kelas kan tidak ada role yang sangat saklek ya. Yang penting dia tidak mengganggu yang lain. Itu aja role-nya. Jadi dia saya biarin tidur aja. Ambil meja paling belakang dia tidur. Tapi ketika dia tes dia bisa. Dan yang menariknya waktu itu kan kompetisinya tingkat SMA. Dia masih SMP, ikut di kelas SMA. Jadi waktu itu gurunya sempat protes ke saya. Itu kenapa dibiarin tidur? Loh, saya bilang tiap orang tuh punya cara untuk apa ya? Cara dia belajar, cara dia memanage dirinya, moodnya terutama. Jadi selama dia bisa memanage itu, bisa menangkap materi dengan baik, bisa mengerjakan soal dan paham dan tidak mengganggu yang lain, bagi saya itu cukup. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua itu agak mirip seperti waktu yang penjurian. Jadi ada siswa yang ketika makan malam tiba-tiba nyamperin saya. Ini juga di suatu daerah. Uh, Pas duduk langsung nangis. Nah, kan saya bingung. Ini kenapa? Ternyata habis berantem sama gurunya. Nah, gurunya itu bilang ke dia, ini udah level nasional padahal ya. Jadi gurunya bilang ke dia bahwa kamu itu sebenarnya harusnya nggak masuk ke tim provinsi. Cuman gara-gara A, B, C, D, E akhirnya kamu masuk. Dia down pada saat itu. Nah, saya bilang, dan saya panggil gurunya, saya omelin di depan dia pada saat itu. Karena harus support lah ya. Nggak peduli
apa yang terjadi di baliknya, dia sudah dapat siswa ini, ya support lah sampai gimana caranya dia bisa enjoy dalam menjalankan tes, dan ya menang tuh bonus lah bagi saya. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Aduh, keputus lagi. Apa cita-cita dan harapan kakak semua terkait dengan siswa-siswa yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNK Astronomi, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Oke, kalau harapan saya sih pertama enjoy aja dulu ya, karena saya sadar astronomi itu sulit ilmunya. Jadi mau nanti teman-teman dapat medali apa enggak itu bagi saya pribadi bonus. Yang penting enjoy. Itu satu. Terus yang kedua, di masa lebih panjangnya lagi, saya lebih berharap teman-teman akan menjadi duta astronomi, dalam artian ketika ada fenomena astronomi apapun atau miskonsepsi di dalam ilmu astronomi, mereka jadi perpanjangan tangan saya untuk berbicara ke lingkungan sekitar, terlepas dari mereka nanti karirnya sebagai apa. Itu mungkin. Karena banyak sekali hoax-hoax tentang astronomi ya Kak. Ya, betul. Itu dia. Mau tahun berapa juga pada nggak percaya manusia mendarat di bulan lah, terus bumi datar lah, apa ya ampun. Nah itu menurut saya itu hal yang nggak bisa dianggap remeh, karena ini berkaitan dengan pola pikir. Bukan masalah ekonomi, saya pikir, bukan masalah kesejahteraan. Karena banyak juga penganut bumi datar yang kaya raya, maksudnya yang secara ekonomi cukup gitu. Jadi intinya lebih ke mindset, dan bagi saya mindset itu harta yang tak bernilai. Oke. Baik, terima kasih Kak Piji atas waktu dan sharing-sharingnya. Semoga sharing dari Kak Piji ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswa yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi KSNK Astronomi. Terima kasih Kak Piji, sukses selalu, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, Bye-bye.